Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 22, Seni Pedang Superposisi Gelombang. Kekuatan seni pedang akan menumpuk. Beberapa ahli terkenal di mimbar tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Situ King Yue melanjutkan, seni pedang semacam ini membutuhkan penerapan kekuatan yang ketat. Benar. Jian Xinhong mengangguk. Seni pedang gelombang superposisi perlu terus-menerus menyimpan kekuatan, sehingga bisa menjadi lebih kuat. Dalam keadaan normal, jika kekuatan dapat ditumpangkan 7 kali, yaitu, jika pengguna dapat menunjukkan 7 gerakan, seni pedang akan mencapai tingkat mendalam. Seni pedang ini membutuhkan 7 gerakan untuk mencapai level mendalam. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang dapat dilakukan oleh jenius luar biasa dari Sword Marquis Mansion ini. Situ King Yue tersenyum. Semua orang menantikan penampilannya. Di arena, gerakan pedang Jian Menger sangat halus, menumpuk gelombang demi gelombang. Dia melakukan gerakan pedang pertamanya tanpa sedikit pun keraguan. Gerakan kedua, ketiga, dan keempat juga terjadi seketika. Yang kelima, keenam, dan ketujuh segera menyusul. Prosesnya berjalan lancar tanpa jeda. Para penonton dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan seni pedang Jian Menger semakin kuat. Itu adalah hasil dari kekuatan yang saling tumpang tindih. Namun, ketika tiba saatnya jurus pedang ketujuhnya, tidak ada keributan di lapangan latihan. Menggunakan 7 jurus untuk mencapai level mendalam dalam seni pedang superposisi gelombang, bukanlah sesuatu yang mengesankan. Akan tetapi, setelah gerakan pedang ketujuh, dia membetulkan pergelangan tangannya. Ha! Sambil berteriak ia memperagakan jurus pedang yang ke-8. Seni pedang telah ditumpangkan 8 kali dan kekuatannya telah melampaui batas seni pedang kelas 1. Itu adalah jurus pedang ke-8. Seruan bergema di seluruh lapangan pengeboran. 7 gerakan akan membawa ke tingkat mendalam dari seni pedang superposisi gelombang, sedangkan gerakan ke-8 berarti seni pedang mencapai tingkat luar biasa. Dia masih belum selesai, kata Jian Xinhong penuh semangat di tribun. Benar saja, Jian Menger tidak berhenti setelah melakukan gerakan pedang ke-8. Dia masih mengumpulkan kekuatan. Apakah dia akan mencoba gerakan pedang ke-9? Di bawah antisipasi semua orang, gadis cantik berpakaian putih itu memasang ekspresi serius. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, memungkinkan kekuatannya terkumpul hingga tingkat tertinggi. Cahaya menyilaukan yang tak terduga melintas di matanya yang indah. Wih, ha, plus. Dia melakukan gerakan split yang agresif, memotong langsung ke udara. Jurus ke-9 seni pedang superposisi gelombang berhasil. Jian Menger akhirnya merasa tenang setelah menyelesaikan ini. Dia menyarungkan pedangnya dan berdiri di tempat. Keributan terjadi di lapangan pengeboran. Jurus pedang ke-9. Dia benar-benar melakukannya. Jian Xinhong menatap Jian Menger dengan saksama dan berkata, pertama-tama, jurus pedang gelombang superposisi adalah teknik tertinggi di antara 18 jurus pedang kelas 1 di paviliun pedang. 7 jurus sudah cukup untuk tingkat mendalam, apalagi jurus ke-9. Gadis ini masih sangat muda tetapi dia mampu menunjukkan jurus pedang ke tingkat ini. Ini benar-benar langka. Situ King Yue, Ye Xiu, dan beberapa orang setuju dengan komentar ini. Setelah mereka mempelajari misteri seni pedang superposisi gelombang, mereka segera memahami kesulitan mengumpulkan kekuatan 9 kali lipat. Namun Jian Menger, seorang gadis muda berusia 16 tahun, telah mencapai prestasi ini. Sui Hanxin, sepertinya kau telah menerima murid yang berbakat. Bakat gadis itu dalam kultivasi sudah luar biasa, tetapi sepertinya bakatnya dalam prinsip pedang tidak kalah dengan bakat tak tertandingi di sektemu, kata Bai Chong sambil melirik Sui Hanxin. Karena dia muridku, dia tentu luar biasa, jawab Sui Hanxin dengan tenang. Di tribun, Jian Lan tampak semakin puas saat dia mendengarkan percakapan antara para pakar terkenal. Menger, kamu boleh pergi, perintahnya. Ya. Jian Menger membungkuk ringan ke arah tribun dan meninggalkan arena di bawah perhatian semua orang. Saat berjalan turun, pandangannya tak terelakkan tertuju pada Jian Wushuang yang berdiri di tepi lapangan latihan. Jian Wushuang, kamu mendemonstrasikan jurus pedang ke-9 saat kamu mengajariku seni pedang wave superposition. Sekarang aku bisa melakukannya sebaik kamu. Pandangan Jian Menger menunjukkan sedikit rasa bangga. Berbeda dengan murid-murid Marquis Mansion lainnya, ekspresi Jian Wushuang tetap tidak berubah saat melihat Jian Wushuang melakukan jurus pedang ke-9. Di matanya, jurus ke-9 Jian Wushuang tampak biasa saja. Selanjutnya, Jian Ying. Pertarungan terus berlanjut, tetapi penampilan Jian Menger benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan yang lain. Yang terakhir, Jian Wushuang. Akhirnya tiba giliran Jian Wushuang. Ketika mendengar namanya, banyak pengikut di drill ground langsung memasang ekspresi aneh. Jian Wushuang adalah sampah terkenal dari Sword Marquis Mansion.
Namun, dia telah membentuk kekuatan spiritualnya 2 bulan lalu dan memperoleh kemenangan melawan Jian Lin, memberikan kesan baru kepada orang lain tentangnya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia menantang Jian Menger 2 bulan lalu untuk berduel hari ini, semua orang mengira dia adalah seorang idiot yang terlalu ambisius. Sekarang, giliran si idiot ini. Mengabaikan perhatian, Jian Wushuang perlahan melangkah ke arena. Jian Wushuang. Pandangan Jian Lan padanya jelas berbeda dengan pandangan murid-murid lainnya. Tunjukkan pada kami seni bela diri terkuatmu atau apa yang paling kamu kuasai, kata Jian Lan, suaranya agak dingin. Jian Wushuang menyiapkan pedangnya, tetapi tatapannya terfokus pada tribun tepat di depan. Di tribun, para ahli terkenal itu tidak terlalu memerhatikannya dan masih berceloteh tentang Jian Menger. Hanya Bai Chong yang tersenyum santai padanya. Jian Wushuang mengangguk padanya dan menghunus pedang panjangnya. Wih, ha, plus. Cahaya pedang itu bagaikan air pasang, yang bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah tenggelam di laut, namun pada saat yang sama membawa makna yang lebih dalam. Ah! Begitu Jian Wushuang menunjukkan kebolehannya menggunakan pedang, semua orang di lapangan latihan terkejut. Bahkan para ahli terkenal di tribun pun merasa kagum. Seni pedang superposisi gelombang. Anak kecil ini juga memperagakan seni pedang superposisi gelombang. Situ King Yue tertawa gembira. Itu adalah ilmu pedang yang sama dengan Jian Menger. Namun karena ilmu pedangnya terlalu memukau sebelumnya, anak laki-laki ini tidak akan membuat kita terkesan meskipun dia melakukannya sebaik Jian Menger. Tidak masalah jika dia melakukan jurus ke-7 atau ke-8, kata Ye Xiu sambil tertawa. Itu mungkin tidak benar, Bai Chong tiba-tiba angkat bicara. Apa maksudmu? Situ King Yue dan Ye Xiu bertanya. Jika Jian Menger dapat memperagakan jurus pedang ke-9, mencapai tingkatan yang tinggi dalam ilmu pedang gelombang superposisi, apakah menurutmu jenius yang mengajarkan ilmu pedang kepadanya akan lebih buruk keadaannya? Bai Chong menjawab. Apa? Semua orang di tribun terkejut. Tuan Bai Chong, apakah Anda mengatakan bahwa anak kecil itu mengajarkan Jian Menger ilmu pedang gelombang superposisi? Apakah dia juga dapat melakukan gerakan pedang ke-9? Tanya Situ King Yue, setelah menghubungkan titik-titiknya. Aku tidak tahu seberapa hebatnya dia. Kita lihat saja nanti, jawab Bai Chong acuh tak acuh, tidak banyak bicara. Rasa ingin tahu para ahli terkenal di tribun itu pun terusik, sehingga mereka pun segera memusatkan perhatiannya pada Jian Wushuang.